Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim walaupun melalui Zoom untuk bersama-sama mempelajari dan membahas syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya di pertemuan ini kita membahas tentang tema-tema tentang bulan Ramadan. Dan di kesempatan pagi hari ini seperti yang sudah dijadwalkan, bahwa pada pagi hari ini kita akan membahas kiat meraih Lailatul Qadar. Karena memang saat ini alhamdulillah kita sudah memasuki di malam atau di hari ke-15, yaitu malam ke-16. Bagian saudara kita sudah malam ke-17. Dan memang bila kita melihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kemungkinan besar Lailatul Qadar itu terjadinya di 10 terakhir di bulan Ramadan. Walaupun tidak dapat dipastikan tentang 10 terakhirnya, tapi kemungkinan besar. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, iltamisu fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir, di malam-malam bulan Ramadan. Tentunya, kenapa kita memfokuskan atau membahas tentang cara meraih Lailatul Qadar ini? Karena memang Lailatul Qadar ini satu malam yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Seluruh ulama sepakat mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan berkaitan awalnya berkaitan dengan atau berhubungan atau berkaitan dengan turunnya Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Qadar kan tadi bahwa Al-Quran itu Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemuliaan malamnya turun Al-Quran inilah akhirnya malam ini diabadikan bukan hanya saat Al-Quran diturunkan terjadi Lailatul Qadar, tapi setiap Ramadan Allah jadikan satu di antara malam-malam Ramadan itu disebut dengan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini tentunya kemuliaannya banyak sekali dan pemahaman pengertian makna daripada Lailatul Qadar juga cukup banyak. Intinya adalah sebuah malam yang sangat-sangat istimewa. Bahkan tidak ada malam yang lebih istimewa yang ada di dalam malam-malam yang Allah ciptakan. Seluruh ulama sepakat malam yang paling istimewa yang telah Allah ciptakan adalah malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, wajar bila banyak para ulama, majelis-majelis ilmu, kajian-kajian membahas tentang Lailatul Qadar, dan di antara pembahasan yang paling penting ketika kita membahas tentang Lailatul Qadar adalah bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan malam mulia tersebut. Malam bukan yang sama dengan 1000 bulan, tapi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Secara singkat, karena memang pertemuan kita ini dalam waktu yang sangat singkat, maka kita akan membahas secara garis besar tentang kiat-kiat meraih Lailatul Qadar. Yang pertama, secara umum. Yang kedua, secara khusus. Secara umum, untuk meraih Lailatul Qadar adalah meningkatkan berbagai macam amal soleh. Jadi ini adalah secara umumnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, tentunya kita diperintahkan untuk meningkatkan seluruh amal soleh kita. Baik dari puasanya, walaupun mungkin Lailatul Qadar itu terjadinya di waktu malam. Tapi
amalan-amalan di siang hari tetap diperintahkan untuk ditingkatkan. Kenapa? Karena amalan yang dilakukan oleh seseorang di siang hari itu ada hubungannya nanti di malam hari. Makanya kata para ulama, siapa yang siang harinya diisi dengan ibadah, dia akan diberikan kemudahan untuk menghidupkan malam harinya. Begitu sebaliknya, orang yang menghidupkan malam harinya dengan berbagai macam ibadah, dia akan diberikan kemudahan untuk melakukan amal-amal soleh di siang hari. Jadi siang dan malam ini berkaitan, tidak berdiri sendiri, tidak terlepas satu dengan yang lain. Ketika kita isi siang-siang harinya dengan berbagai macam kesehatan, maka tidak mungkin dia bisa menghidupkan waktu malamnya. Ini tentunya secara umum kita meningkatkan semua amal soleh selama bulan Ramadan, baik di siang harinya atau di malam harinya. Ini tentunya kiat pertama untuk meraih Lailatul Qadar secara umum. Kita tingkatkan qiraat Quran kita tingkatkan sedekah kita tingkatkan silaturahim kita tingkatkan berbagai macam amal saleh. Ini merupakan kiat yang pertama secara umum untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, yaitu secara khusus. Ada beberapa ibadah yang disebutkan secara khusus oleh para ulama bagaimana supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ibadah secara khusus ini ada beberapa dalil yang menunjukkan untuk kita lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Di antara ibadah secara khusus yang harus kita lakukan atau yang sebaiknya untuk kita lakukan untuk insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar, yang pertama adalah menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya. Artinya bukan hanya salat tarawih saja, tapi malam itu lebih dipadatkan dengan berbagai macam ibadah. Dengan berbagai macam ibadah, baik zikirnya diperbanyak, baca Qur'annya diperbanyak, kemudian mungkin sodakohnya diperbanyak, semua amal-amal soleh ditingkatkan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashrul akhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Dikatakan oleh Aisyah, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashrul awakhir atau al-ashrul akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk di 10 terakhir, kata Aisyah, min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Kenapa? Ini perbedaan amalan Rasul di 10 hari pertama sampai 20. Dan di 10 hari terakhir berbeda. Karena memang menunjukkan seperti yang sudah dikatakan tadi, kemungkinan besar Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir. Maka Nabi memiliki amal-amalan yang berbeda di 10 terakhir Ramadan. Ini juga memotivasi kita untuk kita itu memberikan amalan-amalan secara khusus untuk meraih Lailatul Qadar. Yaitu dikatakan karena Rasulullah SAW kata Aisyah, "Idza dakhala fil ashril akhir min Ramadan syadda mi'zarahu." Yang pertama Rasulullah itu syadda mi'zarah, mengeraskan ikatan kainnya. Nah, ini tentunya ikatan kain di sini ini sebuah kiasan saja. Maksudnya mengeraskan ikatan kainnya lebih menyemangatkan ibadah. Jadi Rasulullah SAW kita sudah ketahui setiap malam Rasulullah itu bersemangat di dalam beribadah. Tapi di 10 terakhir itu beliau lebih lagi. Beliau lebih lagi meningkatkan semangat ibadahnya sampai dengan kalimat syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu, dan juga membangunkan keluarganya. Artinya biasa-biasanya Rasulullah SAW kalau qiyamul lail beliau sholat sendiri. Tapi mau mendekati sholat witir baru beliau bangunkan keluarganya. Tapi di 10 terakhir beliau membangunkan keluarganya dari awal malam. Saat beliau bangun, beliau bangunkan juga keluarganya untuk bersama-sama mendirikan sholat bersama beliau. Ini berbeda dengan 10 hari
atau 20 hari pertama atau 10 hari pertama dan kedua di bulan Ramadan. Di 10 terakhir justru Rasulullah meningkatkan. Nah, ini menunjukkan meningkatkan amal, menghidupkan malamnya dengan berbagai macam amal soleh. Yaitu karena Rasulullah SAW idza dakhala fil ashril akhir min Ramadan syadda mi'zarahu. Dia kencangkan kainnya wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan keluarganya. Bahkan dikatakan di situ wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Rasulullah hampir tidak tidur di waktu malam sebelum terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Nah, ini tentunya Rasulullah ingin memberikan ajaran kepada kita, ini loh kiat untuk meraih Lailatul Qadar, yaitu dengan cara apa? Mengikat keras kainnya, mengeraskan kainnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarga. Ini merupakan amal yang pertama. Kata-kata syadda mizarahu, ada yang mengatakan mengeraskan kainnya, maksudnya apa? Ada sebagian ulama mengatakan menjauhi istri-istrinya. Artinya di 10 terakhir itu beliau itu melakukan iktikaf dengan menjauhi istrinya. Dia datang ke masjid, kemudian dia tidur di masjid, bahkan tidak keluar dari masjid kecuali di hari Id. Itu merupakan kiat Rasulullah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini jadi yang pertama adalah meningkatkan semangat ibadah khususnya di waktu malam. Kalau secara umum tadi semua mau siang semua ditingkatkan, tapi khusus adalah menghidupkan malamnya di bulan-bulan Ramadan di akhir. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fil ashril akhir min Ramadan syadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Ini merupakan amal yang pertama. Rasulullah SAW bila masuk di 10 terakhir, beliau mengikatkan, mengeraskan, mengencangkan ikatan kainnya, menghidupkan malamnya dan menjauhi keluarga. Yang kedua, yaitu menjaga sholat subuh dan isya secara berjamaah. Nah, ini merupakan amalan kiat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan tinggalkan sholat isya dan subuh berjamaah. Berkata Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin." Kata Rasulullah SAW dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Man syahidal isya fi jama'atin." Siapa yang menghadiri sholat isya secara berjamaah. Jadi, man syahida al-isya'a fi jama'atin, kana lahu, maka baginya qiyamu nisfi lailatin. Kana lahu, maka baginya nisfu qiyam, yaitu kana lahu qiyamu nisfi lailah. Maka baginya seperti menghidupkan setengah malamnya. Ini hadits Utsman bin Affan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga riwayat Imam Tirmidzi. Man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailah. Siapa yang menghidupkan sholat isya atau mendirikan sholat isya secara berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti menghidupkan setengah malam. Wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'ati, dan siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, kana lahu kaqiyami lailah, maka dia seperti menghidupkan satu malam penuh. Ini merupakan kiat yang kedua untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama tadi menghidupkan malamnya dengan mengeraskan ikatan atau mengencangkan kainnya dengan menjauhi keluarganya dan membangunkan keluarganya untuk ikut berjamaah, untuk bersama-sama menghidupkan malam tersebut. Yang kedua, menjaga sholat isya dan subuh berjamaah. Ini kiat. Jadi kata Rasulullah SAW riwayat Utsman tadi, man shalla atau man syahida al-isya fi jama'ati kana lahu kaqiyam nisfi lailah. Wa man syahida atau wa man shalla al-isya wal
fajr fi jama'at kana lahu qiyami lailatin. Ini merupakan kiat yang kedua. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Idza," dikatakan beliau mengatakan, "anna ihya'aha yasulu bi an yusalliyal isya fi jama'atin." Kata Abdullah bin Abbas dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i, "Inna ihya'aha," sesungguhnya menghidupkan malam malam 10 terakhir Ramadan itu, yasulu bi an yusalliyal isya fi jama'atin. Sesungguhnya menghidupkan atau ingin meraih, siapa yang ingin meraih Lailatul Qadar, yasul, dapat dapat diperoleh bi an yusalliyal isya fi jamaah, dengan mendirikan sholat isya berjamaah. Begitu juga tentunya wa ya'zim ala an yusalliya subha fi jama'atin, dan bertekad untuk mendirikan sholat subuh berjamaah. Jadi kata Abdullah bin Abbas, siapa yang malam itu mendirikan sholat isya dan subuhnya berjamaah, maka dia telah mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Berdasarkan riwayat Utsman ibn Affan tadi, man shalla atau man syahida al-isya'a fi jama'ati kana lahu qiyamu nisfi lailah, wa man shalla al-isya' was subha fi jama'atin kana lahu qiyami lailah. Rawahu Muslim dan Tirmidzi. Bahkan Abdullah ibn Abbas menjelaskan tadi, siapa yang mendirikan sholat isya-nya dan subuhnya berjamaah, seandainya malam itu malam Lailatul Qadar, maka dia telah mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Kenapa? Kata beliau tadi, inna ihya'aha yahsulu bi salatil isya wal fajr bi jamaah. Berkata Imam Ibnu Musayyib, man syahida Lailatul Qadar yakni fi jama'atin faqad akhadha bihaddi minha. Kata Sa'id bin Musayyib, siapa yang mendirikan sholat isya berjamaah lalu di malam itu terjadi Lailatul Qadar, maka faqad akhadha bihaddihi minha, maka dia telah mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar. Ini dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib di dalam kitabnya Al-Muwatta, yaitu Imam Malik, disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Begitu juga Imam Syafi'i dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan, man syahidal isya' wa subha lailatul qadri faqad akhadha bihaddihi minha. Man syahidal isya' wal fajra lailatul qadri, siapa yang menghadiri sholat isya dan subuh berjamaah, faqad akhadha bihaddihi minha, maka dia telah mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Jadi amalan yang kedua untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah jaga sholat isya dan subuh secara berjamaah. Hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi tadi dari Utsman bin Affan, man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailah, wa man shallal isya wal fajr fi jama'atin kana lahu qiyamu lailatin. Oleh karena itu kata Abdullah bin Abbas dan Sa'id bin Musayyib, Imam Syafi'i, siapa yang mendirikan sholat isya dan subuh berjamaah lalu terjadi malam itu Lailatul Qadar, maka dia telah mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, selain meningkatkan qiyamul lail dengan cara mengeraskan atau mengencangkan kainnya, membangunkan keluarganya. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan untuk menjaga sholat isya dan subuh berjamaah. Yang ketiga adalah yang meninggalkan sholat tarawih. Jangan tinggalkan qiyamul lail, sholat tarawih di malam 10 terakhir. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadri, siapa yang melaksanakan sholat malam
pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, hanya mengharap pahala dari Allah dan iman, penuh keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dia telah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini merupakan kiat yang ketiga, yaitu jangan tinggalkan sholat tarawih di malam 10 terakhir. Karena hadis tadi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang menghidupkan malam 10 terakhir tadi dengan mendirikan sholat tarawih, maka dia mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar tadi. Ini adalah amalan yang ketiga. Dikatakan oleh para ulama, siapa di malam itu, di malam Lailatul Qadar, saat terjadi Lailatul Qadar, dia mendirikan sholat tarawih, maka dia telah mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar itu. Ini amalan yang ketiga. Sebenarnya amalan-amalan ini biasa kita lakukan. Di 10 hari pertama, kedua kita lakukan, maka di 10 terakhir istiqomahkan. Bahkan tambahkan semangat. Jangan sampai malah di 10 terakhir kita mulai kendor untuk qiyamul lail atau sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu merupakan satu amalan yang insya Allah bila kita istiqomahkan, lalu di malam itu terjadi Lailatul Qadar, maka insya Allah kita dapat bagian daripada Lailatul Qadar tadi. Makanya Nabi mengatakan, riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kemudian yang keempat, jadi yang pertama tadi adalah menghidupkan malam. Nah, kemudian yang keempatnya disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak untuk membaca zikir di 10 terakhir bulan Ramadan. Memperbanyak membaca zikir di 10 terakhir di bulan Ramadan. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ini dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, beliau pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadr, ma aqulu fiha?" Ini kata Aisyah. Beliau bilang, "Ara'aita, apa pendapat Anda ya Rasulullah? In alimtu, jika aku mengetahui ayyu lailatin lailatul qadr. Malam itu kalau malam Lailatul Qadar." Artinya beliau bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang harus saya ucapkan ketika masuk di malam-malam yang kemungkinan itu malam Lailatul Qadar?" Ini pertanyaan Aisyah. Araita law alimtu ay in alimtu ayyu lailatin lailatul qadr, ma aqulu fiha? Apa yang harus saya ucapkan? Apa yang harus saya baca di malam itu ya Rasulullah? Qala, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kuli, ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan sahih. Berdasarkan hadis ini, maka sebagian ulama mengatakan salah satu cara atau kiat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah di malam 10 terakhir perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak minta maaf atau minta ampun kepada Allah. Seperti riwayat Aisyah tadi, yang mengatakan, "Ya Rasulullah, araita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aku mada aku." Maka Rasulullah bilang, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ini kalimat yang sering kita baca.
Maka di 10 terakhir jangan lupa berbanyak zikir, terutama banyak membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih atau hasan sahih. Al-Imam Ibnu Rajab ketika membahas di sini, beliau mengatakan atau mengomentari dengan mengatakan wa innama umira bisu'alil afi fi lailatul qadri ba'dal istihadi fil a'mali fiha. Kita diperintahkan untuk membaca atau berzikir untuk meminta maaf dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Padahal kita sudah banyak melakukan amal soleh di 10 hari sampai 10 hari sampai 20 hari pertama. 10 hari pertama kita beramal soleh yang banyak. Artinya kita sudah tahajud, mungkin sudah qiyamul lail, sudah tarawih, sudah baca Quran. Di 10 hari kedua juga begitu, kita semangat. Tapi kenapa di 10 terakhir malah amalannya minta maaf? Itu kata Imam Ibnu Rajab begitu. Umira bisu'alil afi, kita diperintahkan untuk minta maaf pada malam-malam 10 terakhir di malam Ramadan setelah kita bersemangat beramal soleh di sebelumnya, di waktu-waktu sebelumnya, maka kenapa melakukan disuruh minta maaf di 10 terakhir? Maka beliau mengatakan, wa fi layalil ashri li'annal 'arifina yajtahiduna fil a'mal. Karena kebiasaan orang-orang soleh itu mereka bersemangat di dalam beramal, summa la yarawna ali anfusihim. Kemudian mereka tidak melihat diri mereka itu amalan solehan, yaitu yang telah dilakukan itu menjadi amal yang soleh. Walahalan, wala maqalan. Mereka tidak menganggap amalannya itu hebat, zikirnya banyak, sedekahnya banyak, dilupakan semua itu. Fayarji'una ila su'alil afi. Justru mereka kembali meminta maaf kepada Allah kahalil mudnibil muksiri. Seperti para pendosa yang banyak melantarkan ibadah-ibadahnya. Artinya, kata para ulama, Allah itu suka kepada orang yang walaupun amalnya soleh selalu merasa kurang di hadapan Allah. Walaupun ibadahnya banyak, tapi ibadah-ibadah kebaikan-kebaikannya itu tidak dia ingat ketika berhadapan dengan Allah. Yang ada dia selalu merasa kurang, selalu banyak melakukan dosa, selalu merasa kurang sempurna di dalam ibadah. Maka kata Imam Ibnu Rajab, karena Allah suka dengan orang yang seperti itu, maka di 10 terakhir kita disuruh banyak minta maaf, minta ampunan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah yang maha pemaaf, suka memberikan maaf, maafkan aku. Seakan-akan kita berkata kepada Allah, ya Allah, saya ini kurang amal, saya ini banyak dosa, maka saya mohon maaf kepadamu ya Allah. Kata Imam Ibnu Rajab, Allah suka tuh dengan orang yang munajat, orang yang mengaku di hadapannya kalau dia itu banyak berdosa. Maka di 10 terakhir banyaklah membaca zikir. Karena zikir yang kita baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni itu adalah mengandung pengakuan bahwa kita itu kurang beramal, kita itu kurang beribadah, kita itu banyak maksiat. Itulah kita lihat kenapa para malaikat dan para kekasihnya Allah dari para nabi, para rasul dan orang-orang soleh selalu suka meminta ampun kepada Allah. Seperti para malaikat. Malaikat itu salah satu pujiannya. Mereka mengatakan subhanak ma'abadnaka haqqa ibadatik. Itu adalah salah satu wiritan para malaikat. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami tidak bisa menyembahmu ya Allah seperti penyembahan yang sempurna. Ya Allah, itu istighfarnya malaikat. Ya Allah, aku mohon ampun dan engkau adalah yang maha suci ya Allah.
dan mohon maaf aku tidak bisa beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Kita tahu malaikat yang tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah melakukan dosa, tapi tetap mengaku kalau dia itu kurang. Begitu juga para nabi, seperti kita lihat Nabi Muhammad SAW dengan ibadah yang segitu luar biasa hebatnya. Tapi Rasulullah menghiasi lisannya dengan istighfar. Nabi bilang, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, inni la astaghfirullah fil yawm sab'ina marrah." Demi jiwaku yang berada di tangannya, aku tidak pernah kurang dalam satu hari 70 kali beristighfar. Artinya, istighfar atau mohon maaf, mohon ampun merupakan amal-amal hamba-hamba Allah, amal-amal malaikat, amal para nabi, para rasul. Maka kita juga begitu. Ketika masuk di 10 Ramadan akhir, walaupun dari tanggal 1 sampai tanggal 20 kita begitu semangat ibadah, tetap yang kita ajukan kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah yang maha pemaaf, suka memberikan maaf, berikanlah maaf kepada. Nah, inilah amalan yang dianjurkan untuk kita bisa meraih Lailatul Qadar. Di 10 terakhir, perbanyaklah berzikir kepada Allah, wabil khusus zikiran Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yahya ibn Mu'ad pernah berkata, "Laisa bi'arifin man lam yakun ghayatu amalihi minallahi al-afwa." Laisa bi'arif, bukan orang yang arif, bukan orang yang bijaksana. Man lam yakun ghayatu amali, siapa yang tidak pernah mengharap maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa bi'arifin man lam yakun ghayatu amalihi min Allah al-afwa. Bukan orang yang bijaksana, orang yang puncak ibadahnya itu minta maaf. Jadi justru meminta maaf itu menjadi puncak ibadah seorang yang bijaksana, seorang yang betul-betul kekasihnya Allah. Ini amalan yang dianjurkan untuk meraih Lailatul Qadar. Jadi yang pertama amalan untuk meraih Lailatul Qadar seperti hadis Aisyah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fil ashril akhir min Ramadan shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah SAW kalau masuk 10 terakhir, dia mengeraskan atau mengencangkan kainnya dalam artian menjauhi keluarganya, menambah semangatnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, bahkan mengajak keluarganya untuk juga bisa beribadah di 10 terakhir. Yang kedua yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menjaga sholat isya dan subuh berjamaah berdasarkan hadits Utsman bin Affan, man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfu lailatin wa man shalla al isya'a wal fajra fi jama'atin kana ka qiyamu lailatin. Ini adalah kana ka qiyam lailatin. Ini merupakan amalan yang kedua. Yang ketiga, menjaga sholat tarawih seperti yang dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang keempat tadi, memperbanyak zikir di malam hari, terutama zikir Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berdasarkan hadis Aisyah, ya Rasulullah, ara'aita in alibtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu, qala quli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan sahih. Yang kelima, melakukan i'tikaf. Jadi i'tikaf adalah salah satu sarana, salah satu cara untuk membantu seseorang untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dengan i'tikaf orang itu lebih fokus untuk memanfaatkan waktu-waktunya. Jadi kalau di i'tikaf di 10 terakhir, maka di hari-hari itu dia fokus untuk atau lebih fokus untuk ibadah kepada Allah. Karena lebih fokus, maka insya Allah dia akan lebih memungkinkan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar.
berdasarkan hadits Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Tsumma i'takafa azwaju min ba'd. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan oleh Aisyah, kana anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW karena ya'taqifu al-ashr al-awakhir, yaitu melakukan i'tikaf di 10 terakhir min Ramadan. Hatta tawaffahullah, sampai beliau meninggal dunia. Nah, ini merupakan amalan yang kelima untuk kita bisa meraih Lailatul Qadar, yaitu melakukan i'tikaf. Jadi, i'tikaf ini bukan amalan untuk mendapatkan Lailatul, bukan begitu. Tapi i'tikaf itu adalah sarana, wasilah untuk lebih memfokuskan diri kita agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, i'tikaf itu nanti dianjurkan oleh para ulama, yaitu selain di masjid sudah pasti, tapi yang kedua juga dianjurkan untuk melakukan i'tikaf di tempat yang tidak banyak kita kenal, jamaah, di tempat-tempat yang sedikit asing, sehingga akan terhindar banyak berbicara dengan mereka. Karena kalau kita melakukan i'tikaf di tempat yang sudah kita banyak kenal, maka ini akan nanti malah banyak berbicara, banyak berbincang dengan orang-orang yang kita kenal. Apalagi sekarang suka ada mengatakan reunian SMA sekian sekaligus etika. Ini kurang bagus. Itu tidak kena tujuan daripada etika. Karena tujuan etika itu justru menghindari orang, menghindari berinteraksi dengan orang untuk lebih fokus berzikir, beribadah demi meraih Lailatul Qadar. Jadi mungkin boleh jadi ada orang yang etikaf tapi tidak dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di dalam etikafnya dia tidak konsen. Sementara ada orang yang tidak etikaf boleh jadi dapat. Dia walaupun tidak etikaf tapi di rumahnya dia melakukan konsentrasi untuk lebih fokus beribadah di malam-malam sebelum terakhir Ramadan. Maka ini adalah kiat untuk yang kelima untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu melakukan i'tikaf. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Kata Aisyah dalam Bukhari Muslim, sungguh Rasulullah itu melakukan i'tikaf di 10 terakhir sampai Rasulullah wafat. Nah, ini merupakan amalan untuk bisa membantu kita dapat Lailatul Qadar. Yang keenam yaitu banyak berdoa. Artinya apa? Di malam-malam 10 terakhir ini banyaklah berdoa kepada Allah agar dijadikan sebagai orang yang mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar. Karena memang kita tahu orang-orang yang berdoa di bulan Ramadan itu doanya cepat mustajab. Dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat itu ayat berbicara tentang doa, dan ayat tentang doa itu adanya di ayat-ayat tentang bulan Ramadan. Karena di ayat 183, 184, 185 itu cerita tentang Ramadan. Di ayat 186 tentang doa, 187 tentang Ramadan. Artinya ayat-ayat yang berbicara tentang doa berada di ayat-ayat tentang Ramadan. Menunjukkan bahwa Ramadan termasuk syahrul doa. Ramadan itu adalah bulan berdoa. Orang-orang yang berdoa di bulan Ramadan akan cepat dikabulkan. Maka untuk meraih Lailatul Qadar, jangan lupa perbanyaklah berdoa kepada Allah agar diberikan atau dijadikan sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan malam yang sangat mulia tersebut. Bahkan di hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sering mengatakan, la yaruddul qadha illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi selain kita berusaha secara fisik tadi ya,
menghidupkan malam, menjauhi keluarga, bahkan membangunkan keluarga untuk ikut ibadah dan seterusnya. Setelah itu jangan lupa berdoa. Karena tidak cukup kita ikhtiar secara fisik tanpa doa. Di dalam hadis dikatakan la yughnil hadar minal qadar illa biddu'a. Tidak cukup kehati-hatian itu untuk mendapatkan apa yang kita mau atau menghindarkan apa yang kita takuti kecuali diiringi dengan doa. Maka jangan lupa amalan yang ketujuh untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan banyak berdoa supaya dapat dari malam yang sangat mulia ini kepada Allah. Itulah mungkin amalan-amalan secara singkat yang bisa kita sebutkan untuk meraih atau kiat-kiat untuk meraih malam Lailatul Qadar. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan masih ada waktu beberapa menit. Kami persilakan kepada Ustadz Yudi. Dipersilakan. Alhamdulillah, Allah Ustaz, pastinya. Dan sekarang saatnya kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kami silakan pada jamaah dapat secara langsung menyampaikan Ustaz atau menitipkannya pada kami di chat. Baik, untuk pertanyaan awal Ustaz ada titipan dari Bapak Anang. Bapak Anang, Bapak Anang. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bahwa antrian haji di Indonesia sudah sangat lama dan umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Seperti haji dengan sabar. Sabar dulu. Dan umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji dengan Rasulullah. Dengan keterbatasan dana, pilihannya menyetor ke daftar haji yang sangat lama atau berangkat umroh sekarang. Mohon pencerahan. Jazakallah khairan. Mungkin itu dulu Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, memang Rasulullah SAW mengatakan al-umrah fi Ramadan ta'dil haji. Umrah di bulan Ramadan itu menyerupai haji atau sama dengan haji. Riwayat yang lain al-umrah fi Ramadan ta'dil haji ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu menyerupai haji bersamaku. Jadi memang betul keistimewaan umrah di bulan Ramadan itu bagaikan haji. Dan ini tentunya menjadi solusi ya mungkin bagi orang yang usia lanjut misalkan. Dengan usia lanjut sudah di atas 70 misalkan. Sementara kalau dia daftar haji kan sekarang apalagi dengan haji biasa ya. Haji plus saja sudah mencapai 5 tahun lebih atau 5 tahunan. Sementara kalau haji biasa bisa sampai 20 tahun atau lebih. Maka ini akan mengalami kesulitan untuk berangkat haji. Bagaimana kalau kita misalkan di bulan Ramadan kita berangkat umrah? Karena umrohnya seperti haji. Ya, kata para ulama, bagi mereka yang belum mampu dan tidak bisa berhaji, sementara bisa hanya umroh, berangkat umroh. Tapi ketika kita memiliki kemampuan, tetap haji tetap harus didaftarkan dulu. Nah, ketika haji itu harus didaftar, tapi dengan biaya terbatas, dengan usia yang sudah lanjut, yang tidak memungkinkan secara prosedur yang ada saat ini, maka tidak mengapa, bagus dia berangkat pergi haji, berangkat pergi umroh di bulan Ramadan. Tetapi tentunya umroh di bulan Ramadan tidak menggugurkan kewajiban haji bagi orang yang misalkan muda ya. Saya misalkan masih cukup lah walaupun 2 tahun, insya Allah masih bisa berangkat haji misalkan. Terus saat ini saya berangkat umroh saja di bulan Ramadan. Boleh berangkat umroh di bulan Ramadan dan pahalanya seperti haji, tapi kewajiban saya untuk pergi haji belum gugur. Maka lebih bagus kita tetap naruh misalkan uang muka ya untuk mencari seat, untuk mencari kursi berhaji kita bayar dulu uang muka misalkan kalau sekarang hampir 100 juta atau 900 juta uang muka misalkan 25 juta kita taruh 25 juta ketika kita apa pelunasan kita siapkan lunaskan tutup sudah lunas berangkatnya tapi masih lama berangkatnya nggak langsung berangkat karena tadi oh ini biasa cukup lama ternyata kita dapat rezeki
untuk bisa berangkat umroh saja, berangkat umroh. Nah, tapi yang haji bagaimana? Nggak usah dibatalkan, biarkan. Nanti sudah datang waktunya berhaji, alhamdulillah berangkat. Kecuali tadi, bagi orang yang sudah lanjut usia, tidak mungkin untuk menunggu waktu lama. Dengan waktu sekian sulit. Kecuali nanti rezekinya lebih, misalkan berangkat dengan furoda. Furoda itu kan bisa langsung berangkat, tapi memang sangat mahal. Atau uangnya kita nggak ada, Ustaz, uangnya sedikit, tapi masih muda, berangkat umroh. Ternyata setelah umroh kita berdoa kepada Allah di bulan Ramadan, dapat rezeki, berangkat haji. Artinya itu pahalanya seperti haji, tapi dari segi hukum tidak menggugurkan kewajiban untuk berhaji. Tapi bisa menjadi solusi tadi, betul. Betul tadi bahwa ketika kita misalkan mau menghajikan bapak kita, tapi bapak kita sudah lanjut usia, sementara mau langsung furoda tidak mampu. Yang ada kita bisa berangkatkan haji biasa, tapi haji biasa dengan umur sudah 70 sekian, ini akan mengalami kesulitan. Maka saya bisa berangkatkan umroh di bulan Ramadan. Maka insya Allah bapak kita itu akhlaknya juga seperti berhaji. Karena kondisi yang tidak mungkin untuk kita berangkat haji seperti normal. Allah alam. Dan itu bagus, bisa menjadi solusi ketika kita mau mengumrohkan keluarga kita, saudara kita yang sudah usia lanjut, bisa kita pilih umroh di bulan Ramadan. Allah alam bisa. Ustaz. Nah, ini Ustaz, masih ada titipan lagi Ustaz, dua pertanyaan Ustaz. Nah, ini dari Pak Gunawan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah Lailatul Qadar dapat diraih oleh orang yang terlalu banyak melakukan kelalaian dan dosa sehingga dirinya pesimis karena dihantui rasa bersalah? Terus yang kedua dari Umi Hani, dari Ibu Umi Hani, menyambung pertanyaan di atas terkait umroh. Umroh di bulan Ramadan yang pahalanya seperti haji, waktunya di akhir Ramadan atau kapanpun selama Ramadan. Itu aja, Ustaz. Dari pertanyaan saya, silakan, Ustaz. Iya, kita baca dulu yang kedua. Umrah itu tidak harus di akhir Ramadan. Yang penting umrahnya di bulan Ramadan. Karena hadisnya umum. Al-umrah fi Ramadan ta'dil haji. Berarti sifatnya umum. Baik di awal Ramadan atau di akhir Ramadan. Kemudian, kalau kenapa kok orang selalu mengejar 10 terakhir? Karena 10 terakhir itu ingin fokus meraih Lailatul Qadar. Maka mereka lebih banyak melakukan 10 terakhir. Itu bukan karena hajinya, tapi karena Lailatul Qadar. Adapun berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, itu berkaitan dengan apa tadi, puasa ya. Lailatul Qadar, Ustaz. Banyak melakukan kelalaian, apakah masih dimungkinkan? Lailatul Qadar orang yang lalai, mungkin dia maaf terawihnya kurang, mungkin banyak bolongnya, atau mungkin bahkan mungkin puasanya tidak. Nah, tentunya bagi yang tidak melaksanakan kewajiban, ini akan berat sekali untuk dapat Lailatul Qadar, untuk melalaikan kewajiban. Dia tidak puasa. Nah, ini agak berat. Begitu juga bagi yang puasa tapi tidak pernah qiyamul lail. Kalau sekali-sekali bolong itu masih mungkin karena kesibukan, itu berbeda. Tapi dia ada waktu, tapi dia tidak mau mendirikan Lailatul Tarawih di nunggu aja 10 terakhir. Ini juga akan mengalami kesulitan. Maka bukan berarti tidak mungkin dapat Lailatul Qadar, tidak. Tidak ada kata tidak mungkin. Karena memang rahmatullahi wasi'ah. Rahmatullah itu luas. Tetapi memang agak sulit. Nah, agak sulit ini berarti bukan tidak memungkinkan, tidak mungkin. Ada saja, mungkin dia kemarin dia tidak pernah sholat tarawih atau sekali-sekali saja, tapi ternyata di 10 terakhir atau menjelang 10 terakhir dia nyesel. Lalu dia bertobat kepada Allah. Lalu dia beristighfar. Dia hidupkan malam di 10 terakhir. Bahkan dia sampai melakukan itikaf. Dia betul dia bertobat kepada Allah. Nah, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar kepadanya. Kenapa? Karena istighfarnya, karena taubatnya, karena penyesalannya atas
kelalaian di ibadah di waktu-waktu sebelumnya. Maka Allah bilang la ta'asu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah. Ya, karena orang yang bertobat itu dikatakan oleh hadits, innallaha yuhibbu at-tawwabin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertobat. Nah, boleh jadi ketika dia tersadar bahwa dia itu banyak yang lalai, bahkan Ramadan itu aduh kurang bagus lah. Rawehnya pun banyak bolongnya. Tapi ketika ada penyesalan dalam hatinya, lalu dia bertobat, lalu dia beristighfar, lalu dihidupkan di malam-malam sebelum terakhir, boleh jadi dia dapat juga Lailatul Qadar. Artinya tidak ada kata tertutup, tidak boleh ada kata eh, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, apakah orang yang kurang bagus ibadahnya atau banyak maksiat itu tidak mungkin dapat Lailatul Qadar? Tidak. Sangat mungkin ketika dia bertobat, ketika dia kembali, ketika dia menyesal dengan apa yang telah dilakukan, insya Allah kalau betul-betul taubatan nasuha, betul-betul penyesalan yang dalam dan banyak betul-betul ingin kembali kepada Allah, insya Allah juga bisa dapat Lailatul Qadar. Yang penting di malam 10 terakhir itu masih ada kesempatan. Tapi ketika detik-detik waktu mau habis ini khawatir. Maka kalau masih 10 masih sangat aman. Seperti saat ini kita masih 15 hari. Masih sangat memungkinkan untuk kita bertobat, untuk kita kembali kepada Allah dan beristighfar, menyesal dengan apa kelalaian-kelalaian yang telah berlalu. Insya Allah tidak menutup kemungkinan bisa juga dapat Lailatul Qadar. Allahu a'lam bishawab. Ini Ustaz, ini ada titipan dua pertanyaan lagi dari saya juga satu Ustaz, tiga apakah masih diizinkan Ustaz? Terakhir, terima kasih Ustaz. Eh, Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini dari Bapak Redianto P. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukum pembagian waris untuk anak perempuan tunggal? Mendapat setengah harta, tanda tanya saja, mendapat setengah harta. Bolehkah hibah rumah kepada anak perempuan untuk menghindari hukum waris? Yang pertama, Ustaz. Yang kedua, Assalamualaikum, izin Pak Ustadz untuk ini dari Pak Rahmat Hidayat TJA. Assalamualaikum, izin Pak Ustadz untuk melaksanakan sholat tarawih itu lebih utama di masjid atau dilakukan di rumah, tapi lebih khusus sholatnya karena di masjid sulit untuk konsentrasi, banyak anak yang sangat berisik. Ini dari Pak Sidik Ardi Irawan. Afwan Ustadz, apakah ada tanda-tanda alam seperti angin, hujan, atau lainnya malam itu malam Lailatul Qadar sesuai Al-Quran dan hadis? Gue satu lagi Ustadz dari saya, Ustadz. Jadi empat ya, Ustadz ya. Kalau saya pertanyaannya, Ustadz, tanda-tandanya kalau kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar, Ustadz. Itu aja, Ustadz. Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Iya, kalau memang perempuan tunggal dapat setengah hartanya. Betul. Kemudian yang kedua, boleh gak kita memberikan hibah kepada anak kita menghindari waris? Boleh. Saat kita berikan itu di masa hidupnya. Jadi anak kita misalkan kita bagikan, sudah kita bagikan dulu. Misalkan si laki dapat sekian, si perempuan dapat sekian, dibagikan hibah semuanya. Itu maka dianggap selesai dan waris tidak ada lagi. Boleh nggak melakukan itu? Boleh. Apalagi maaf kita lihat misalkan anak-anak itu rawan, nah terjadi kegisruan atau terjadi pertentangan nanti ini akan menjadi rami dan kita khawatir bagikan aja di masa hidup kita. Tapi dengan syarat di masa hidup ini untuk kamu, langsung ganti nama untuk kamu. Ini rumah ini untuk kamu. Nah itu kalau hibah tidak ada hitungan, artinya laki dan perempuan pun kita bagikan sama juga nggak ada masalah karena hibah. Yang dihindari adalah kedoliman, walaupun hibah itu hak kita karena itu milik kita dan bukan waris tidak ada hitungan maka tetap harus diperhatikan jangan sampai melakukan eh, apa kedoliman ya ini anak yang kita sayang dikasih sekian banyak anak yang lain kasih sedikit ini tidak boleh jadi hukum hibah untuk menghindari waris nanti sebelum kita meninggal diperbolehkan jadi tidak terjadi terutama untuk apa namanya kekhawatiran yang kurang bagus ya kalau meninggal warisan banyak anak ini khawatir terjadi ribut
bagikan saja sebelum kita meninggal, bagikan secara hibah. Itu diperbolehkan. Kemudian untuk Lailatul Qadar ini, apakah ada tanda-tanda alam? Semua riwayat yang menunjukkan tanda-tanda alam tentang Lailatul Qadar kebanyakan lemah hadis. Ada sebenarnya. Misalkan tidak terdengar suara lolongan anjing, air laut malah menjadi tawar, tidak banyak angin yang berhembus, malam itu tidak ada apa namanya gerakan, artinya tenang di malam itu. Tapi semuanya baik. Jadi ada tanda-tanda yang disebut dalam hadis, tapi semuanya lemah kecuali satu yang sahih. Apa itu? Di siang harinya. Jadi malam Lailatul Qadar, siangnya itu matahari terang benderang, tapi hawa tidak panas. Tapi hawa tetap sejuk, padahal matahari tidak mendung. Matahari itu terang, tapi hawa itu sejuk. Itu hadisnya sahih. Yang selebihnya hadisnya dhaif. Tapi banyak ya, kalau ditanya apakah ada alam tanda-tanda alam tadi. Tapi sekali lagi sanadnya lemah. Yang sahih hanya satu, di siang harinya walaupun matahari timbul dengan terang, tapi tidak terasa panas, tapi hawa tetap sejuk. Itulah hadis yang sahih. Selebihnya hadis dhaif. Kemudian kalau saya lupa tadi satu, yang sebelumnya mungkin tadi diingatkan. Yang terakhir, tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar itu bagaimana? Tentunya, kata para ulama, yang pertama, dia lebih semangat untuk ibadah. Jadi usai bulan Ramadan, ibadahnya meningkat. Ibadahnya itu lebih baik daripada sebelumnya. Karena memang salah satu penjelasan ulama, min alamati qabulil ibadatil ula, katanya min alamati qabulil ibadah al ibadatu ba'da, bahwa di antara tanda-tanda diterimanya sebuah ibadah adalah dia melakukan ibadah setelahnya. Artinya setelah Ramadan ibadahnya tambah semangat, sholatnya tambah semangat, maksiatnya semakin ditinggalkan. Itu menunjukkan dia dapat bagian daripada Lailatul Qadar. Adapun secara fisik tanda-tandanya tidak ada, hanya disebutkan dari amal. Dari amal itu lebih semangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan semangat ibadah. Tadi ada yang terlewat satu, saya lupa itu. Apa tadi Ustaz? Ini Ustaz, terkait dengan tarawih Ustaz, di rumah sama di masjid Ustaz. Terawih di rumah apa di masjid? Sebenarnya sholat sunnah itu semuanya afdolnya di rumah. Yang afdol di masjid itu hanya sholat fardu. Sholat terawih termasuk sholat sunnah. Maka afdolnya kebanyakan ulama mengatakan di rumah. Terlebih lagi kasus tadi, di rumah lebih khusyuk. Kenapa? Karena di masjidnya ramai, anak-anak bermain. Akhirnya lebih khusyuk di rumah, maka di rumah lebih afdol. Itu makanya kata Umar bin Khattab, ketika beliau membuat tarawih berjamaah di Masjid Nabi di tahun kedua di kekhalifahan beliau, beliau mengatakan waladina, dikatakan ni'mal bid'atu hadhihi waladina yanamuna anha afdal minal ladina yaqumun. Dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika dia membuat tarawih berjamaah di masjid, beliau katakan apa? Ni'mal bid'atu hadi. Ini adalah bid'ah yang terbaik. Walladzina yanamun, dan orang-orang yang tidur di saat ini lebih baik daripada orang-orang yang bangun. Artinya sekarang ada yang sholat tapi ada yang tidur. Nanti yang tidur itu bangun tengah malam lalu sholat. Kata beliau yang tidur lebih dulu, nanti tengah malam dia bangun lebih afdol daripada yang sholat sekarang. Artinya yang di rumah. Berarti yang sholat di rumah itu bisa lebih afdol. Makanya para ulama berbeda pendapat. Tarawih itu afdolnya di masjid apa di rumah. Kebanyakan ada yang mengatakan di masjid lebih afdol, ada yang mengatakan di rumah lebih afdol. Tapi yang bagus yaitu diperincikan di masjid lebih afdol bila sholat berjamaahnya tenang. Kemudian kiroatnya bagus dan banyak. Nah ini atau lebih menambah semangat bagi seseorang. Itu lebih bagus di masjid. Tapi kalau kondisinya beda, maka di rumah lebih afdol. Misalkan tadi di masjid tidak tenang, berisik, maka di rumah lebih tenang, maka di rumah lebih afdol.
Apalagi di masjid ya, bacaan ayatnya hanya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek. Sementara dia banyak hafal ayat. Di rumah dia bisa lebih panjang, maka di rumah itu lebih afdol. Jadi alhamdulillah kondisi yang diceritakan tadi tentunya kalau dilihat kondisi di masjid tidak tenang, banyak anak, banyak kami ribut, maka tentunya di rumah lebih. Wallahu alam bisa. Udah, Ustaz, ini, ini masih ada dua pertanyaan lagi, Ustaz. Apabila berkenan, Ustaz. Boleh ya, Ustaz? Boleh. Jawab secara Oke, singkat. Ustaz. Alhamdulillah. Eh, ini, Ustaz, ada dua pertanyaan lagi, Ustaz. Eh, yang pertama, izin dari Bapak Nata Sanjaya, izin bertanya, Ustaz, bagaimana status umrohnya apabila umroh itu hadiah dari perusahaan? Terima kasih. Terus dari yang kedua, dari Hari Pak Hari Kesospres. Mau tanya Ustaz, bagaimana perhitungan hari ganjil jika terdapat perbedaan waktu mulai puasa? Apakah Lailatul Qadar turun dua kali? Setuju Ustaz? Sekarang Iya, Ustaz. umroh tidak ada masalah. Mau diumrohkan oleh perusahaan atau diumrohkan oleh pribadi orang lain, itu tidak ada masalah. Karena umroh itu tidak harus dengan biaya sendiri. Apalagi ketika kita tidak mampu, lalu ada yang memberangkatkan. Nah, itu fabi hawa ni'mah, itu adalah sebuah nikmat. Dan hukum kedudukan umroh tidak ada pengaruhnya, sama saja. Yang penting sumber yang memberangkatkan itu duitnya adalah halal. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pertanyaan kedua ini yaitu apa tadi? Ya Allah saya lupa. Apa Ustaz? Pertanyaan kedua tadi? Terkait dengan penentuan tanggal ganjil ke Ustaz. Karena ada dua ini. Dua penentuan. Iya, seperti kita ya. Kemarin kan ada yang mulai dari hari Senin, ada yang mulai dari hari Selasa. Berarti kan genap ganjil itu pasti beda. Maka mana nih Lailatul Qadar? Apakah ganjilnya yang puasa Senin berbeda? Apa betul Lailatul Qadarnya berbeda? Yang puasa hari Selasa Lailatul Qadar beda? Nah, tidak. Kata para ulama, Lailatul Qadar sekali turun, tidak dua kali. Maka malam ganjil dan genap, bagaimana yang berbeda? Inilah kata para ulama, boleh jadi Lailatul Qadar itu turun di malam genap, boleh jadi di malam ganjil. Lebih kuat Rasulullah menyuruh iltamisu fil ashril awakhir, carilah di 10 terakhir. Jadi 10 terakhir ini bisa genap, bisa ganjil. Kemudian yang kedua, juga kita di dalam menghidupkan 10 terakhir itu tidak boleh membeda-bedakan, wah ini malam genap, maka kita santai dulu lah. Nah, besok itu malam ganjil, baru kita semangat. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Karena orang yang membeda-bedakan seperti itu, kata ulama kemungkinan besar nggak dapat. Kenapa? Karena dia membedakan genap dan ganjil. Jadi sama saja. Kata para ulama, sama nanti seperti pembahasan di setiap negara itu ada Lailatul Qadar. Apa Allah turunkan Lailatul Qadar itu sekali di dunia. Sementara kan malamnya berbeda. Nah, kadang-kadang di sini malam, mungkin di Amerika masih siang. Di sini siang, di sana sudah malam. Lalu di mana Lailatul Qadar Allah turunkan? Nah, di sini kata para ulama, bab-bab seperti ini kita tidak bisa untuk kita logikakan atau kita hitung dengan dunia. Boleh jadi kata-kata Allah turunkan di waktu malam sesuai dengan kehendak dari Allah, malamnya itu malam di negeri yang mana gitu kan. Pas malam itu apa di Indonesia atau masih kalau Indonesia kan ada beberapa belahan dunia itu malamnya sama, nanti masih dapat malam. Tapi di belahan dunia lain ketika kita malam di siang, ketika di siang kita malam. Nah, itu gadar itu mana? Wallahu alam bisa. Tapi kalau genap ganjil itu walaupun ada nabi kemungkinan besar kata ulama di 10 terakhir, tapi ada kemungkinan di malam-malam ganjil. Itu tentunya kita tidak lihat ganjil dari versi kita atau ganjil dari versi saudara kita. Maka tidak harus ganjil. Kemungkinan besar malah kata-kata 10 terakhir Ramadan. Walaupun ada kata-kata ganjil, tapi itu tidak jadi patokan. Yang paling patokan adalah 10 terakhir. Kemungkinan. Bahkan ketika mengatakan Lailatul Qadar, ada yang ulama bilang
juga nggak mesti 10 terakhir, bahkan bisa jadi di awal Ramadan sampai begitu. Karena itu semua kemungkinan. Jadi kemungkinan, maka tingkatkan semangat di 10 terakhir tanpa membedakan ganjil dan insya Allah kita dapat bagian semua dari malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Jazakallah Ustaz atas ini penjelasannya. Dikarenakan waktu masih sudah menunjukkan pukul 8.11 dan sudah tidak ada pertanyaan lagi sepertinya dari jamaah. Maka kajian saat ini sudah waktunya mungkin kita tutup. Namun sebelum kajian ini tutup, kami pengurus meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dan mohon kepada Ustaz untuk dapat membantu kita dalam berdoa seperti itu. Silakan Ustaz. Baik, kita tutup majelis kita yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah serta mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan takdir-takdir yang baik untuk kita semuanya. Dan semoga Ramadan ini betul-betul menjadi penghapus semua dosa-dosa kita dan menjadi pembuka pintu-pintu kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa tammim taqsirana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Saya kembalikan kembali. Evaluasinya itu triwulan kan? Jazakallah Ustaz. Terima kasih banyak. Baik, kepada seluruh jamaah, izin kami tutup Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan Waalaikumsalam. mengarah ke sana intinya ya. Kapan mulainya saya nggak tahu.